Nah, ini ada salah satu akun, Enggak. beliau menyedihkan atau ibaratnya tuh kayak resah. Kenapa? Karena di Nusantara ini anak-anak SD sudah dipaksa wajib jilbab. Pripun responnya Pak Kojim? Iya, jadi gini Mas, kenapa ada pemaksaan itu dan berhasil? Itu dulu yang kita pertanyakan, ya kan? Satu yang digarap ini kan tatanan sosial. Jadi ketika di lingkungan SD itu, ya lahir komunitas-komunitas yang istilahnya itu Arabisasi, ya, ya dia dipaksakan berjilbab. Ya. Sekarang ini secara pertumbuhan itu kita juga harus jujur melihatnya sebelum pandemi. Jadi kita nggak usah jauh-jauh sebelum pandemi dengan sekarang, mana yang lebih cepat pertumbuhannya? Sekolah umum atau pondok pesantren? Yang lebih cepat itu pondok pesantren. Ponpes. Iya, ponpes sebelum pandemi itu sekitar 27.000. Sekarang naik 43.000. 43.000. Dari 27.000, 43.000. Ya. Apa motif dari Grand Design itu? Loh, kalau itu tadi kan kalau orang-orang kita ya tidak mampu lagi mengelola tempat tinggalnya istilahnya, ya orang itu kan masuk. Tadi kan bisa ya satu cukup menikah dengan satu orang di sini tapi dia punya saudara kan. Sudah ternyata enak di sana, kamu nggak usah jadi warga negara ganda, masuk saja jadi warga negara Indonesia. Cari duit gampang. Cari duit gampang. Ya. Yang penting kamu kelihatan agak ganteng, pakai sorban. Sebaliknya gitu ya. Kan sekolah umum semakin berkurang karena ada desa ini ya dijadikan proyek, maka SD-nya ditutup, SMP-nya ditutup karena nggak ada yang sekolah di situ. Kadang nggak sekolah di situ itu juga karena dia lebih tertarik dengan itu tadi, gara-gara doktrin agama itu tadi, sekolahkan di sekolah yang agama. Banyak loh Pak, SD yang tutup gara-gara itu. Iya, jadi sekolah agama kan dibuat murah. Iya. Ini kan bayar, apapun. Nah, orang kan real. Kalau ada yang murah, sama yang mahal ya kan, mahal itu artinya perlu dana ini itu dan sebagainya ya orang ya kalau itu masih masuk akal. Cuman masalahnya meninggalkan sekolah SD itu bukan karena biaya, karena memang takut kehidupan setelah mati. Itu banyak Pak di kampung kayak gitu. Iya, tapi intinya nggak ke situ. Ya intinya sekolah SD dan pesantren itu ya sebenarnya secara kegunaan sama saja. Ya, kamu lulus pesantren sudah bisa ngaji, akhirnya ya sama dengan SD tapi dia nggak bisa ngaji, kan gitu kan? Iya. Ya, jadi akhirnya ya dan di pesantren juga diajari berhitung, diajari ini plus agama. Oke. Ya kan? Nah, ini ada tanya lagi nih, Pak Kojim dari mana dasarnya mengatakan bahwa anak-anak cerdas tuh lahir di Indonesia gitu? Mohon pencerahan. Oh ya, gini. Saya juga istilahnya bergaul dengan orang-orang yang memiliki kualitas sebagai pembina anak-anak indigo. Ya. Jadi orang-orang ini kan memang punya yayasan untuk menghimpun anak-anak indigo. Lalu dia lihat per kota perkembangan anak indigo itu berapa, terus dilihat di luar negeri. Ya. Lalu dikaitkan juga dengan yang namanya IQ, ya kecerdasan secara ini rata-rata di negara itu. Ya. Nah, kalau negara Israel misalnya, sebenarnya IQ-nya itu ya nggak tinggi amat, kalah jauh dengan apa itu Singapura. Tapi sistem yang dibangun di Israel itu untuk menguasai dunia. Ya, jadi kita tahu akhirnya sebenarnya dari IQ-nya cuma segini. Nah, tapi di Indonesia ini banyak anak-anak yang sudah bisa melampaui dari yang di tapi luar tidak negeri. disupport sama sistemnya. Nah, tapi disupport sama ya Indonesia anak-anak itu dapat penghargaan angkasa, ya kan?
yang bekerja di X-Space punyanya Elon Musk itu yang merancang rumah di Mars, anak Indonesia. Ya. Terus yang memasarkan angkasa itu juga anak Indonesia. Ya. Oh iya. Dulu zamannya Pak Habibie itu sudah banyak yang kita bekerja di NASA dulu. Cuma kan pemerintah kita hanya ngambil satu orang. Betul. Dan itu Habibie gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya bukan satu-satunya gitu. Sekarang Olimpiade Sains aja yang sering juara anak-anak Indonesia kan ya? Iya. Tingkat SD apa jadi, gitu seluruh dunia. Jadi dari teman-teman itu, jadi saya nggak ngarang gitu loh. Dia sendiri menyimpulkan kita ini kalau saben tahun kita cek ya IQ di dunia, terus kumpulan anak-anak cerdas ya, kita itu 2 kalinya. Itu kan artinya 50% itu lahirnya itu di kita gitu loh. Daripada yang diedarkan di dunia. Cuma saat ini anak-anak ini yang pakai kan luar, Mas. Oh iya. Ya, itu jangan lupa. Ya. Banyak anak-anak kita langsung dapat beasiswa, langsung di luar. Ya. Kan ada waktu zamannya Kik Andi itu, ya, itu dia cari pekerjaan di Indonesia nggak bisa. Tapi dia bisa jadi GM di Swiss. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Ada Pak Bagus Mulyadi, profesor, Bagus Mulyadi. Dosen di Inggris itu ya? Iya, ya kan. Dia bisa jadi dosen di Nottingham, itu universitas yang top. Tapi di sini nggak payu, loh kan gitu loh ya. Maka ya teman-teman semuanya jangan takut. Sebenarnya kita punya potensi. Ya kayak buku-bukunya panjenengan di Harvard, universitas mana aja coba ya. Betul gitu kan. Ya. Jadi kita dorong terus ya. Justru ini waktu bukan untuk kita banyak berdebat dan bertanya, tapi waktu kita mendorong ya untuk kemajuan. Jadi bertanyalah untuk kemajuan. Ya, nanti kita bisa maju kan gitu kan. Pak Khojim, apakah benar bahwa agama itu hanya produk pemerintah bentuk belenggu untuk rakyat agar bisa diatur, bukan turun dari langit seperti yang dikatakan Tan Malaka? Ya, Tan Malaka itu kan menjawab secara spontan, ya kan. Tapi yang jelas agama itu tumbuh ya karena zamannya, ya. Jadi orang tidak beragama itu ya puluhan ribu tahun yang lalu. Nah, tetapi agama baru muncul dan itu tercatat secara inskripsi, ya kan. Itu di Timur Tengah. Yaitu sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Kalau dipanjangkan sedikit, maksimal itu 3000 tahun sebelum Masehi. Agama itu ada. Nah, yang puluhan ribu tahun sebelum Masehi kan nggak ada. Ya. Nah, mengapa di Timur Tengah itu timbul? Karena wilayah Timur Tengah itu tadi kembali secara geografi, itu mendorong pergulatan. Ya, karena untuk tanam apa saja itu tidak seperti di Indonesia. Ya, ini hanya bisa ditanami anggur, semuanya gurun. Nah, jadi berebut. Nah, di sini kan perebutan harus diatasi secara psikologis. Nah, yang manjur itu ya agama untuk menjawab itu. Ya, coba kan anak nakal terus ditakuti langsung, kamu masuk neraka kalau gitu, itu lebih manjur daripada. Nah, kalau kamu begitu, kamu nanti nggak jadi orang, nggak manjur kalau gitu. Ya. Tapi kalau kamu nanti masuk neraka, ceritanya lain lagi. Ya. Sampai-sampai ada orang yang ngaji pada saya, nggak bisa tidur. Jadi dia ngalami insomnia, yang tidak bisa tidur. Tapi sebabnya itu apa? Kalau tidur, takut mati masuk neraka. Jadi itu loh saya tanya, kenapa kalau tidur takut mati masuk neraka? Soalnya saya keluar dari jamaahnya, terus diancam oleh jamaahnya, ya kamu kalau mati itu masuk neraka, sehingga nggak bisa tidur, sebab kalau tidur takut.
Nah, seperti itu gitu Iya. loh ya. Ini panjenengan dulu mulai sadar, mulai nggak takut neraka, mulai ini tuh waktu sekolah di mana, Pak? Pas waktu apa, Pak? Gini, kalau ya itu tadi kan ada fenomena khusus. Fenomena saya itu dari awal Heeh. memang nggak punya rasa takut gitu-gituan. Itu fenomenanya. Ya, tapi saya senang ikutkan ke pesantren segala. Iya. Tapi saya juga ingin tahu sebenarnya kenapa sih kok ada pelajaran begini, begini. Dulu panjenengan di Gontor ya, Pak? Iya. Ya. Termasuk kelas excellent. Excellent ya? Excellent. Jadi bukan kelas yang reguler itu, ya. Jadi di situ sekarang itu dihapuskan yang namanya itu takribiah atau eksperimen itu. Dihapus. Ya. Mungkin kalau nerima anak-anak yang gini Sekarang udah nggak ada. nggak ada. Jadi reguler aja yang ada. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi khusus orang anak-anak yang Oh, iya, itu ya, iya, IQ-nya di atas iya. rata-rata tuh taruh di excellent Ya, semua taruh dulu di ya. anu gitu. Eh, Kalau sama itu Cak Nun duluan mana dulu? Oh, dulu dia. Oh, dulu Cak Dulu Nun ya. dia. Heeh. Cuma kan Cak Nun itu dari lulus SD terus ke sana. Sedangkan saya dari SMP baru ke sana. Oh, iya, iya, iya. Umuran sama, tapi karena saya dari Umuran SMP sama. baru ke sana. Ya. Iya, iya, iya. Jadi di situ. Heeh. Ya Cak Nun sama tahun kelahirannya sama saya. Iya. Jadi di situ. Tapi orang-orang seperti Cak Nun, seperti Cak Nur Kholis Majid itu kan ketika kemudian, diprotes orang, gimana nih anakmu kok mau biarin nikah sama orang yang non Muslim gitu? Ya udah, sama-sama manusia. Jawabannya tuh kayak enteng banget gitu loh. Tokoh-tokoh pluralisme gitu. Iya. Nah ini kan pemikiran-pemikiran orang-orang seperti ini, Pak, yang perlu untuk kemudian ditransformasikan ke Iya. generasi muda. Betul. Ya cuma kan ini kan itu fenomena khusus kan. Fenomena umum manusia itu ya kan itu 95% itu kan cuma ngikut. Bahkan mungkin lebih. Jadi hanya sedikit persen orang yang secara khusus itu itu. Iya, iya. Nah, ini memang nggak bisa dirumuskan begitu saja, tapi kalau paham reinkarnasi itu bisa. Oh iya, ini karena orang yang sudah lahir kembali dan melanjutkan apa yang sudah dikuasai pada waktu itu. Nah, jadi seperti itu. Cucu-cucunya Pak Kojim ada yang kayak gitu? Apanya? Cucu-cucunya panjenengan? Iya, saya sih melihat seperti itu. Diangen-angen gitu ya? Iya. Jadi di situ. Apa wujud keanehannya apa Ya, misalnya? gitu? saya jadikan kalau melihat keanehan itu, misalnya anak ini nggak belajar, tapi kok bisa begini, misalnya. Ya kan? Tidak terlalu memperhatikan bahasa Inggris, tapi kok ngerti. Iya, Nah, iya, jadi di iya, situ. iya. Terus Jadi Pak, kita ngamati aja. kan setiap kita lahir di sini itu kan mesti ada misi gitu ya. Iya. Kenapa ditaruh di Ya. Nusantara? Ya, jadi gitu. sebenarnya setiap orang dilahirkan itu membawa misi. Entah misi hanya sekedar untuk lingkungannya, atau memang untuk dunia. Misi itu kita milih sendiri atau udah paket dari sananya? Enggak. Tadi manusia pertama itu kan lahir itu ya misinya misi untuk ngisi kehidupan. Oke. Tapi dalam perjalanannya kan manusia itu akhirnya ada di tempat yang gersang, ada di tempat yang alamnya ini. Nah, mulai ada di tempat yang banyak kemiskinan di daerahnya ya, misalnya. Kemiskinan dan itu kan nggak mungkin terus orang misalnya dilahirkan di Eskimo misalnya, terus tidak ada misi untuk menjaga ya Eskimo, kan nggak mungkin. Tujuannya kan keseimbangan mungkin ya Pak ya. Keseimbangan. Seluruh alam ini butuh keseimbangan. Betul. Ya. Jadi makanya saya tanya lah, kalau manusia itu baru lahir dari satu orang, bukan dari multi region, ya nggak ada yang ngisi di darah dingin. Kepengen mati, ya kan bisa pecah. Iya. Istrinya Pak Takdir Ali Sabana itu yang orang Jawa. Dan berikutnya ini kan yang terakhir kan orang Inggris, ya kan. Yang orang Jawa itu pas diajak belajar ke sana, pas Amerika musim dingin pecah itu pembuluh darahnya, meninggal. Jadi kita itu harus mikir itu gini loh, ya kok ada ya orang siap tinggal di Eskimo yang sekian minus derajat, ya kan?
Jadi seperti itu. Ya kan nggak ada orang aku tak nyoba hidup di sana, ya nggak ada lah. Orang itu nyoba itu selalu nyoba di tempat yang baik. Nggak ada. Justru orang yang dari tempat nggak enak berusaha mencari tempat yang baik. Gitu. Tapi kalau itu sudah dilahirkan di sana, multi region tadi, dia juga nggak ingin keluar dari Eskimo, kepanasan mati juga kan gitu loh ya. Pertanyaan lagi nih, sesi terakhir nih, Pak Kojim, kenapa Sesi Tijenar kok dibunuh? Dibunuh beneran? Apa sebuah simbolisasi, Pak? Gitu. Ya, jadi gini, kalau menurut catatan, kembali lagi catatan, ya kan? Catatan ini kan ada catatan di Cirebon, ada catatan di Demak sendiri, ya, ada catatan di Tuban, ya. Jadi catatan-catatan itu yang dikumpulkan, ya, itu akhirnya bisa disimpulkan lebih difokuskan pada pembunuhan ajaran, jadi bukan pembunuhan orang. Sebab gini, Siti Jenar itu hidup ketika pengembangan Islam. Kalau dibunuh secara fisik, ya, itu belum tentu Islam malah bisa berkembang. Karena orang-orang yang anti kan langsung melakukan gitu. Nah, tapi kalau ajaran kan bisa. Dia misalnya Anda nggak bisa. Tapi selama ini orang menganggap Siti Jenar tuh bukan orang ini, Pak, bukan orang Nusantara, Pak. Kalau penemuan panjenengan gimana? Nah, itu ada dua juga, ya kan? Ya. Suatu hari datanglah orang yang bisa channeling ya ke rumah saya. Ya. Jadi mohon maaf itu saya datang ya. Jadi sambil untuk memberikan pengetahuan tentang Siti Jenar. Ya itu pakaiannya putih-putih. Rombongan ada 7 orang. Nah, jadi dia mengatakan justru saya harus tetap nulis Siti Jenar, tapi harus diketahui itu asli orang Demak. Nah, tapi yang mengikuti sistem kewalian, itu kan masih keturunan dari Arab gitu. Nah, di masyarakat tentunya yang menang ya yang paling banyak bisa menyebarkan itu. Isu itu gitu. Yang paling masif penyebarannya siapa ya itu yang menang. Iya, kan gitu. Makanya sejarah ditulis oleh pemenangnya. Nah, betul. Maka sejarah ditulis oleh pemenangnya. Oke. Pak Kojim, izin bertanya bagaimana pendapat Pak Kojim tentang lahirnya Imam Mahdi? Iya, Mahdi itu bahasa Arab kan, artinya bisa orang yang mendapat petunjuk, tapi sekaligus dia menunjukkan. Maka dia itu imam, artinya menjadi pemuka, jadi manusia pemuka yang bisa memberikan petunjuk. Ya. Nah, secara personal tentu terkait dengan aliran atau kepercayaan yang dipeluk. Misalnya ya, orang Syiah menganggap orang Syiah ya. Karena Imam Syiah 12 itu mengatakan pada saat Imam 12 itu masih kecil itu hilang. Ya, maka Al-Muntadzor ini, orang yang ditunggu ini, inilah nanti yang jadi Mahdi. Ya, jadi seperti itu gitu loh ya. Kemudian orang non Syiah tapi misalnya yang bermadzhab Syafi'i, yang bermadzhab Maliki ya umumnya mempercayai ya ada Mahdi. Cuma mereka lebih mengatakan Mahdi itu datangnya dari timur. Ya maka jangan heran dulu ada ajaran dari Malaysia itu ya. Nah, itu kan mengatakan dirinya Mahdi juga. Nah, masih ingat ya? Iya, jadi seperti itu. Orang saya aja dulu pernah kok diajak ngopi orang yang ngaku sebagai Imam Mahdi. Iya. Orang Jawa Timur, Pak, orang Surabaya, Pak. Betul. Nah, cuma dalam pemikiran modern, ya nanti bangkit suatu kesadaran
Nah, gitu loh kesadaran baru yang mana orang-orang yang selama ini belum muncul itu bisa menyadarkan, bisa menyampaikan. Oh ya, dari bangkitnya situ. jiwa-jiwa Al-Mahdi itu ya. Iya, jiwa-jiwa Al-Mahdi. Iya. Ya. Ngopi saya bersama Imam Iya. Mahdi dulu. Nah, jadi bagi kita bisa narik kesimpulan. Yang penting apakah itu pribadi atau satu kondisi tidak jadi masalah, tapi ada kenyataan orang yang bisa memberi jalan ke depan buat bangsa ini. Sip. Teman-teman semuanya, kita bersyukur hari ini mendapat banyak pencerahan, nasihat dari beliau secara langsung. Kita doakan mudah-mudahan Pak Ahmad Khodim sehat terus. Amin. Jadi guru ya. buat semuanya ya. Matur suwun sangat Pak Khodim. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.